Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kobaran api begitu besar dengan cepat membakar seluruh kontainer yang merupakan pabrik atau gudang tempat penyimpanan kardus yang berada di Jalan Prepedan Raya, Kelurahan Kabal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya melokalisir api yang sudah membesar agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari alat las yang digunakan oleh para pekerja di lokasi. Sementara akses jalan yang sempit membuat para petugas damkar sempat terhambat saat menuju lokasi. Ya, baik, indikasi awal menginformasi ini kan sebenarnya hari libur, namun ada pengerjaan perbaikan ya menggunakan las ya. Ini indikasi awal ada kemungkinan dari proses pengelasan tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam lebih dengan 17 unit damkar yang dikerahkan. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Pahluvi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, kami awali iNews Siang hari ini dari Tangerang, Banten. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga setelah pelaku menganiaya anak tirinya hingga tewas. Penganiayaan terjadi di latar belakangi pelaku kesal karena anak tirinya sering meminta uang. Seorang pria di Gunung Kaler, Tangerang, Banten menjadi bulan-bulanan warga. Warga emosi lantaran pria berusia 21 tahun ini menganiaya anak tirinya yang masih berusia 8 tahun hingga tewas. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku sebelum amarah warga kian menjadi-jadi. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak tirinya bermula saat korban meminta uang kepada pelaku. Korban juga mengutarakan ingin buang air besar. Kemudian pelaku menemani korban ke sungai tak jauh dari rumah. Usai korban buang air, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Setelah dibunuh, jasad korban dibuang ke tepi sawah. Dari hasil autopsi, korban terluka di bagian leher. Kini polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap pelaku dan sejumlah saksi. Bahwa ini adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ya, untuk lebih jelasnya kami akan bisa melakukan pemeriksaan lebih intensif kepada tersangka yang sudah kami amankan. Untuk inisial pelaku MP. Ya, oke, makasih ya semuanya. Apa hubungannya pelaku dengan korban ini? Untuk hubungan mengaku sementara dia sebagai ayah tiri daripada almarhum. Jasad korban kemudian dimakamkan di dekat rumahnya. Suasana haru menyelimuti pemakaman bocah malang ini. Keluarga berharap pelaku dihukum berat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang lansia tewas dalam acara selamatan desa di Pasuruan, Jawa Timur. Korban diduga terinjak-injak saat rebutan gunungan. Acara selamatan desa di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berakhir ricuh. Dalam video amatir, ratusan warga berusaha merangsek untuk berebut ancak dalam acara sedekah desa, tepatnya di kantor desa Dayurejo, Kecamatan Prigen. Warga berdesak-desakan berusaha mendapatkan makanan dan buah-buahan sebagai rasa sujud warga desa setempat pada Tuhan. Bahkan pihak panitia pun tak mampu membendung banyaknya massa berdatangan pada acara ini. Akibatnya salah seorang warga ditemukan tewas di lokasi kejadian. Diduga kuat, korban terjatuh dari ancak mengalami sesak nafas dan pingsan usai terinjak-injak kaki orang saat berebut gunungan ancak. Kan ada orang banyak, ya berjalan langsung itu adakan rebutan ancak yang mau direbut itu tadi. Nah itu kemudian langsung dia terjatuh, dan salah satu itu. Ya terus kemungkinan ya kena terinjak-injak orang banyak itu tadi, dia tidak sempat untuk berdiri. Jenazah korban telah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan.
Sementara itu, Kapolsek Prigen AKP Sugianto membenarkan atas insiden ini. Namun, pihak keluarga korban menerima musibah yang dialami sehingga sepakat membuat surat pernyataan tidak menuntut jalur hukum karena kondisi korban sudah tua dan menderita sakit-sakitan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu-ibu di kota Serang, Banten menjadi korban penjambretan dan diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Ironisnya, peristiwa ini terjadi saat korban baru saja tiba di rumah dan memarkirkan motornya. Kamera pengawas merekam saat seorang ibu-ibu pengendara motor baru saja tiba di rumahnya di perumahan RSPMda Cipocok Jaya, Serang, Banten. Namun tak lama kemudian, seorang pria pengendara motor yang menggunakan jaket dan helm datang dan merebut paksa tas korban. Korban yang melawan ditusuk pelaku menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali hingga terjatuh. Pelaku pun berhasil kabur dengan membawa tas korban. Korban sebelumnya bertemu dengan pelaku di depan gang dan merasa diikuti. Saat peristiwa terjadi, rumah dan lingkungan dalam keadaan sepi karena warga tengah sholat Jumat. Nah, kemarin tuh saya baru dari bepergian ya, baru masuk ini udah ada orang itu kayaknya ngikutin gitu. Jadi begitu saya masuk pagar, dia udah tahu-tahu nyerang dari belakang. Papasan dengan orang itu, saya ingat Pak, karena helm putih. Papasan saya mau masuk gerbang RT sini, papasan dia dari arah sana. Saya gini gitu. Waktu itu posisi lagi sholat Jumat jam 12:30 siang. Berarti Mas belum selesai sholat Jumat ya kejadiannya? Iya, belum selesai sholat. Pas lagi sholat Jumat sana. Itu ibu posisi di rumah sendiri apa gimana? Ibu emang lagi sendiri, anak-anak 2 lagi sholat Jumat semua. Akibat diserang pelaku, korban sempat dirawat di RSUD Banten karena luka tusuk di bagian punggung dan perut. Korban pun harus kehilangan uang Rp600.000 dan 1 unit ponsel. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wisatawan mancanegara di Bali kembali berulah. Sepasang wisatawan diduga nekat berbuat mesum di pinggir pantai dan viral di media sosial. Inilah video viral yang beredar di media sosial yang memperlihatkan pasangan wisatawan asing yang nekat berbuat asusila di pinggir pantai. Tanpa mengenal malu, bule tersebut berbuat mesum di hamparan pasir yang diduga di sekitar kawasan Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Pasca viralnya video tersebut, Bankamda Desa Adat Canggu bersama Linmas setempat dan jajaran Polsek Kuta Utara menelusuri lokasi dan meminta keterangan sejumlah orang untuk memastikan kebenaran video tersebut. Dari keterangan warga dan petugas yang berjaga 24 jam di kawasan itu, dipastikan bahwa lokasi video dibuat tidak benar berada di Pantai Batu Bolong. Kita di Bakamda Batu Bolong atau wilayah Desa Adat Canggu sudah menerjunkan atau menaruh orang-orang, kebetulan ada anggota selalu standby di Pantai Batu Bolong setiap hari, Pak. Pak, orang-orang yang ada di sekitar Pantai Batu Bolong itu sudah diminta keterangan Pak terkait video itu? Sudah. Hasilnya seperti apa, Pak? Dia tetap juga bilang tidak ada. Ketua Bakamda Desa Adat Canggu juga berharap petugas segera menindaklanjuti kebenaran video tersebut agar tindakan asusila atau pornografi semacam itu tidak terus-menerus mempengaruhi pariwisata Bali. Pemerintah juga diharapkan dapat menindak tegas wisatawan asing yang telah merusak budaya Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.